pembelajaran Etno CTL, Budaya Paraji dalam pembelajaran IPA Pokok Bahasan Sistem Reproduksi. Pendahuluan. Etnosains mendorong guru dan praktisi pendidikan untuk mengajarkan sains yang berlandaskan kebudayaan, kearifan lokal, dan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan sains yang telah dipelajari dalam kelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan pembelajaran sains di kelas menjadi lebih bermakna. Model CTL atau Contextual Teaching and Learning merupakan model pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Pembelajaran CTL melibatkan peserta didik dalam aktivitas penting yang membantunya untuk mengaitkan pelajaran akademis dengan konsep kehidupan nyata yang dihadapi. Dengan mengaitkan keduanya, peserta didik dapat melihat makna di dalam materi yang dipelajari di sekolah. Peserta didik dapat menemukan makna dari materi ketika secara aktif memilih, menyusun, mengatur, menyentuh, merencanakan, menyelidiki, mencari informasi, dan menarik kesimpulan dari kegiatan yang mereka lakukan sendiri. Sistem reproduksi merupakan salah satu konsep materi IPA kelas 9 SMP. Materi ini memiliki capaian untuk menghubungkan sistem reproduksi dan gangguannya dengan penerapan pola hidup. Salah satu pola hidup di masyarakat terkait sistem reproduksi adalah budaya paraji. Suatu istilah dalam bahasa Sunda untuk penolong persalinan lokal yang umumnya seorang perempuan berusia lanjut yang masih dipercaya dalam menangani masalah ibu dan anak. Penerapan. Model pembelajaran ini mengadopsi sintaks CTL yang terdiri atas 7 sintaks, yakni modeling, inquiry, questioning, learning community, constructivism, reflection, dan authentic assessment. Tahap pertama adalah modeling. Pada bagian ini, guru akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Tahap kedua adalah inquiry. Pada bagian ini, guru beserta peserta didik dapat mengidentifikasikan mengenai etnosains yang ada di lingkungan, sehingga dapat menemukan hipotesis atau dugaan awal hubungannya. Tahap ketiga adalah questioning. Pada bagian ini, guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggerakkan peserta didik untuk membuat generalisasi dari materi pembelajaran dan etnosains. Tahap keempat adalah learning community atau komunitas belajar. Pada tahap ini dapat dilakukan pembentukan kelompok belajar, di mana guru dapat meminta peserta didik membentuk kelompok belajar untuk selanjutnya dapat digunakan untuk diskusi, observasi, dan pengumpulan data mengenai etnosains di lingkungan. Tahap kelima adalah konstruktivisme. Setelah menugaskan kelompok belajar siswa untuk mengobservasi etnosains di lingkungan, guru dapat meminta peserta didik untuk memaparkan temuannya. Kemudian guru dapat mengklarifikasi pemahaman peserta didik dari temuannya dan kaitannya dengan teori sains. Tahap keenam, reflections. Pada bagian ini dapat dilakukan penilaian untuk merefleksi pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Tahap ketujuh, authentic assessment. Penilaian nyata dapat dilakukan selama proses pembelajaran atau untuk penugasan tertentu yang telah diberikan. Penutup. Etnosains merupakan kegiatan mentransformasikan sains asli yang berkembang di masyarakat menjadi sains ilmiah. Dikombinasikan dengan CTL yang berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme di mana pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, sedang guru hanya sebagai fasilitator dan mediator. Penggunaan metode ini dalam pembelajaran dapat disesuaikan dengan berbagai etnosains yang ada di masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan pembelajaran bermakna yang mampu merekonstruksikan pengetahuan
Virtual siswa di samping juga melestarikan budaya daerah,